selamat datang dengan saya Umumina. Oke, kali ini kita akan belajar terkait persamaan linear dua peubah. Nah, dalam hal ini linear atau linier sama saja ya. Kalau yang linear ini bahasa Inggris, kalau yang ini bahasa Indonesia. Oke. Jadi di sini diberikan dulu definisi dari persamaan linear dengan dua peubah. Itu adalah persamaan yang memuat dua variabel, umumnya itu x dan y, yang masing-masing berpangkat itu 1 ya, tertingginya 1, dan tidak memuat fungsi sin x, cos x, ln x, e pangkat x, dan lain-lain. Ya, perlu diketahui bahwa jika persamaan linear itu grafik dari fungsi linear itu adalah berupa garis ya, berupa garis. Tidak seperti fungsi-fungsi yang seperti ini yang ada lengkung-lengkungnya gitu ya, atau dikatakan biasanya kurva. Dan juga bisa kita lihat di sini adik-adik bahwa kata-kata linear itu berasal dari bahasa Yunani ya, linea, atau bahasa Inggrisnya itu yang mudah untuk kita pahami itu adalah ini ya, dari kata garis, line. Jadi bisa dihubungkan gitu ya, untuk mengingat gitu bahwa kalau linear itu pasti berbentuk garis, yaitu dari kata-kata line. Oke, sekarang kita lihat langsung aplikasinya. Oh ya, bentuk umumnya bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini: ax plus by plus c sama dengan 0. Atau ada juga kadang yang menyatakan itu langsung ya, y sama dengan gitu ya, ketika y itu dinyatakan sebagai fungsi dari x. Atau kalau kita katakan secara umum itu adalah seperti ini bentuknya: ax plus by plus c sama dengan 0. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, di sini diberikan suatu permasalahan gitu ya. Ada anggaran belanja gitu, anggaran belanja yang istilahnya totalnya itu harus 50.000 ya, harus dihabiskan dan tidak boleh kurang. Anggaran belanja ini digunakan untuk membeli pensil yang satu berharga 2.000 dan buku yang satunya berharga 5.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa pensil dan berapa buku yang bisa dibeli dengan total anggaran belanja 50.000 ini. Berarti kita harus membuat persamaannya dulu ya, pastinya. Nah, kita misalkan X itu adalah jumlah pensil yang bisa dibeli ya, yang mau ditanyakan ya. Dan Y adalah jumlah buku yang bisa dibeli. Berarti dari pertanyaan ini bisa kita tuliskan model matematikanya atau persamaannya: 2000X ditambah 5000Y sama dengan 50.000 ya. Nah, berarti di sini adik-adik solusinya atau jumlah nilai X dan Y ini tidak tunggal ya, tidak tunggal, karena bisa X-nya bisa kita tetapkan misalkan berapa gitu ya. Nah, Y-nya juga bisa mengikuti. Nah, cuman di sini karena di sini 50.000 ya, 50.000 itu bisa dibagi oleh 5.000 ya. Dan di sini adalah bilangan genap. Maka X-nya itu haruslah kelipatan dari 5. X-nya itu haruslah kelipatan dari 5, yaitu mulai dari 5 sampai dengan 20. Kalau misalkan kita ambil X-nya 3, itu nanti Y-nya bukan bilangan bulat. Padahal di sini kan kalau namanya jumlah itu haruslah bilangan bulat positif. Jadi X-nya itu haruslah kelipatan 5 dan maksimalnya itu adalah 20. Jadi kita masukkan X-nya 5, berarti kita peroleh 10.000 ya, ditambah 40.000 ya. 40.000 dibagi 5.000 adalah 8. Jadi untuk yang pertama solusinya X-nya 5 dan Y-nya 8. Terus nanti setelah X-nya 5 muncul
lagi X-nya 10, kemudian 15 dan 20. Ini yang terakhir. Karena kalau X-nya kita naikkan lagi 25, maka nanti Y-nya 0. Nah, kita kan beranggapan haruslah buku itu harus ada yang dibeli minimal 1. Oke, itu tadi soal yang pertama. Sekarang kita beralih ke soal yang kedua. Dengan solusi yang juga tidak tunggal, atau bisa dikatakan solusinya banyak. Pabrik memproduksi barang A yang membutuhkan waktu 2 jam untuk memproduksi, barang B membutuhkan waktu 3 jam. Jika total waktu 60 jam, berapakah jumlah barang A dan B yang harus diproduksi untuk menghabiskan waktu 60 jam itu? Misalkan tanpa istirahat ya. Nah, di sini sama dengan pertanyaan yang nomor 1 ya. Kita harus memisalkan dulu. X-nya itu adalah jumlah barang A dan Y-nya adalah jumlah barang B. Berarti dalam hal ini X dan Y itu adalah bilangan bulat positif. Nah, karena di sini barang A yang membutuhkan waktu 2 jam, berarti bisa kita tuliskan 2X, dan barang B nya 3 jam, berarti 3Y, karena sama dengan 60 ya, ini kita jumlah ya. Ukurannya kan sudah sama ya, sama-sama jam. 2 ini jam, 3 ini jam, 60 juga jam. Oke, karena ini 60 bisa dibagi 3 ya, dan ini juga bilangan genap 2 ini, maka harus X-nya itu merupakan kelipatan 3 dan kita jalankan terus sampai X-nya itu 27, tidak sampai 30 ya, karena kalau nanti 30 Y-nya akan bernilai 0. Jadi seperti itu, X-nya 3, kita dapatkan nilai Y-nya berarti 60 dikurangi 6, 54, dibagi 3 adalah 18. Seterusnya X-nya 6, ketemu Y-nya 16, X-nya 9, Y-nya 14, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Y-nya itu mulai dari 18 ya, sampai dengan 2, sedangkan X-nya mulai 3 sampai dengan 27. Kita tidak bisa memasukkan ketika X-nya 1. Ketika X-nya 1, maka ini bukan bilangan genap sisanya. Maaf. Kalau kita masukkan X-nya 1, di sini tidak bisa dibagi 3. Tidak bisa dibagi 3. Maka dari itu kita masukkan X-nya itu 3 ya, sehingga nanti ini menjadi 6. Nah, sehingga nanti sisanya ini kan bisa dibagi 3. Terus 2 kali 3 itu kan 6. 6 bisa dibagi 3, maka sisanya itu juga pasti akan bisa dibagi 3. Seperti itu. Oke, itu tadi 2 soal yang solusinya tidak tunggal. Sekarang kita beralih ke solusi yang tunggal dengan 2 berubah juga. Sebuah perusahaan memiliki anggaran untuk promosi dan pelatihan karyawan. Total anggaran yang dialokasikan adalah 50 juta. Dengan keterangan biaya promosi per unit kegiatan 3 juta, sedangkan biaya pelatihan itu 2 juta. Pertanyaannya, diketahui juga bahwa perusahaan merencanakan 10 kegiatan, yaitu gabungan promosi dan pelatihan. Pertanyaannya, berapakah jumlah kegiatan promosi dan pelatihan? Nah, sama seperti soal yang tadi, kita harus membuat model matematika dulu dengan mensubstitusikan dulu atau memisalkan X itu adalah jumlah kegiatan promosi dan Y adalah jumlah kegiatan pelatihan. Nah, di sini adik-adik, karena ini seharusnya ya, seharusnya ini lupa enggak saya, seharusnya ini 27. Nah, di sini kita bikin model matematikanya 3X ya, karena di sini promosi per unit kegiatan adalah 3 juta dan X adalah jumlah kegiatan promosi, berarti bisa kita tuliskan 3 kali X ditambah biaya pelatihan per unit kegiatan itu 2 juta dikali dengan Y, yaitu jumlah kegiatan pelatihan. Nilainya itu akan dengan 27.
kegiatan itu gabungan promosi dan pelatihan, maka bisa kita tuliskan X plus Y sama dengan 10. Setelah itu, karena kita mempunyai dua persamaan adik-adik ya, dengan dua variabel, dua berubah, berarti kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan substitusi atau eliminasi. Karena di sini sudah bentuknya pengalinya Y itu adalah 1 ya. Berarti bisa kita langsung substitusikan. Y sama dengan 10 min X. Kemudian hasil ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 3X ditambah 2 kali 10 min X sama dengan 3X ditambah 20 min 2X sama dengan 20 min X plus X, itu nilainya akan sama dengan 27. Berarti di sini diperoleh X-nya adalah 7. Sedangkan untuk mencari Y-nya, kita kembalikan ke persamaan ini. Y sama dengan 10 min 7 sama dengan 3. Oke, saya harap bisa sedikit membantu ya, bagaimana kita memodelkan suatu pertanyaan gitu ya, dalam bentuk matematika, dan juga menyelesaikan atau mencari solusi dari pertanyaan tadi. Sampai bertemu di waktu selanjutnya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.